Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati hadir di sini Bapak Kabid Propam Mabes Polri, Pak Irjen Karim Abdul Karim. Terima kasih Pak Kabid Propam sudah hadir. Yang saya hormati hadir juga di sini Pak Direktur Rumah Sakit RSCM. Juga hadir di sini ada Pak Darpa Segana, Pak Brigjen Reza, dan juga ada Pak Kabid Humas, Pak Ade Ari, Pak Kombes Ade Ari. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat dan kurnianya pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan dalam hal memberikan rilis ya. Perlu kami sampaikan rekan-rekan semuanya dan juga rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini kami sangat berduka sekali ya kehilangan saudara kita ya, yang mana ada kejadian tadi sore ya, sehingga dengan begitu dari hal tersebut ya, saya atas nama pimpinan Polda Metro ya, dan juga Asma Kesatuan menyampaikan permohonan maaf yang mendalam ya, dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya pada keluarga almarhum. Dan kebetulan tadi saya sudah bertemu dengan keluarga almarhum dan bapaknya, Bapak Zulkifli, dan alhamdulillah beliau juga sudah bisa menerima kami ya. Dan tentunya duka ini mungkin suatu pembelajaran buat kita semuanya ya, agar kita bisa merasakan ya apa yang dirasakan oleh keluarga dari almarhum. Ya, selanjutnya saya tegaskan di sini akan menindak tegas ya anggota yang melakukan kesalahan pelanggaran ya terhadap kejadian tadi sore, dan nanti akan kami serahkan kepada Bapak Kabid Propam untuk prosesnya. Dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Reza ya, Pak Darpa Segana. Kita akan buka setransparan mungkin ya untuk proses penyidikannya. Dan tadi pun dari Bapak Zulkifli, orang tua almarhum, menyampaikan ingin minta keadilan dan kami siap untuk menindak tegas untuk kami. Ya. Kita akan serahkan pada Propam agar ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga untuk selanjutnya kami juga sudah bicara dengan Bapak Zulkifli ya, apa-apa yang menjadi tanggungan nanti di rumah sakit ataupun kedepannya itu menjadi tanggung jawab kami semuanya ya. Dan alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan baik dengan beliau, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kekeluargaan ya dengan beliau juga, karena bagaimanapun Bapak menyampaikan. Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama atas nama pribadi dan institusi kami turut berduka cita atas terjadinya kejadian korban meninggal dan keluarga korban. Tentunya ini menjadi perhatian dari pimpinan kami dan organisasi kami untuk melakukan penindakan
proses seadil-adilnya, dan kita akan penanganannya setransparannya dengan melibatkan pihak eksternal nanti secara profesional, dan kita akan menginformasikan secara terus-menerus terkait dengan penanganan masalah ini. Tentunya saat ini pelaku sudah kita amankan, yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Divpropam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob, karena pelaku ini merupakan satuan asal dari Brimob. Namun penanganan ini akan kita lakukan langsung di bawah kendali saya, Divpropam Mabes Polri bekerjasama dengan Korbrimob. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dalam rangka proses pemeriksaan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kadipropam. Itu rekan-rekan yang kami sampaikan. Ya, sekali lagi saya selaku Kapolda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf ya pada khususnya pada keluarga korban dan juga pada seluruh masyarakat Jakarta ya, yang dari sore, dan mudah-mudahan kepada gimana ada nggak speakernya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, penegasan aja apakah masalah biaya dari nantinya masalah pemakaman sampai ke depannya itu akan ditanggung dari pihak kepolisian yang pertama. Kedua, ini kan kasus ini juga menjadi besar ya, dan kita tahu tadi di Brimob yang di Senen itu kan juga didatangin kelompok massa gitu ya, dan ada aksi pembakaran. Nah, mungkin ada himbauan atau yang membuat massa ini jadi tantangan gitu. Ya, yang baik. Pertama, tentunya saya akan bertanggung jawab untuk masalah pembiayaan. Tentu saya diskusi sama beliau, orang tuanya, bapaknya almarhum. Ya, dari mulai pengurusan jenazah sampai pemakaman, bahkan sampai nanti tahlilannya, ya. Bahkan nanti sampai hal-hal lain yang berkaitan saya dengan beliau, ya, dan diskusikan, dan itu tidak masalah. Dan juga himbauan kepada masyarakat, yang pertama dari awal pada saat pagi saya berikan arahan pada anggota saya sampaikan yang melakukan unjuk rasa itu adalah saudara kita, bukan orang lain. Buruh saudara kita, mahasiswa ada di kita, dan pelajar juga anak-anak kita. Bagaimanapun juga kita harus sama-sama saling menjaga. Nah, saya berharap ya, pada masyarakat Jakarta tentunya dengan kondisi seperti ini, jaga kondusivitas iklim yang kondusif di Jakarta ini. Ya. Bagaimanapun kita bukan musuh, ya. Dan yang menyampaikan aspirasi itu bukan musuh juga. Kita masih saudara, orang lain, bukan siapa-siapa. Ya. Kita masih masyarakat bangsa Indonesia yang perlu jaga persatuan, jangan sampai mudah dipecah belah. Dan saya berharap ke depan tidak lagi terjadi aksi yang seperti ini, ya. Dan juga para pelajar juga bisa menghargai kita sebagai orang tua, dan kita pun menghargai pelajar seperti anak kita sendiri, dan juga para mahasiswa juga sama, tidak dari kita sendiri, dan juga untuk para guru juga saudara kita semua. Saya rasa itu ya sama-sama saling jaga Jakarta dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Pak Karim, Pak izin Pak, tadi kan sudah disebutkan kalau pelaku, Pak izin Pak, tadi kan pelaku sudah disebutkan sudah diamankan. Ini diamankan di mana dan jumlahnya berapa? Lalu ini mobil ini itu emang ditugaskan untuk demo ini atau bagaimana? Karena terlihat melintas cukup kencang itu Pak di antara kerumunan massa. Bagaimana Pak Karim? Jadi saat ini perlu saya tambahkan kembali rekan-rekan sekalian. Jadi pelaku sudah kita amankan, jumlah 7 orang. Sudah kita lakukan pemeriksaan
gabungan dari Divpropam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob Polri, karena ini menyangkut anggota Brimob. Sedangkan pemeriksaannya dilaksanakan di mana? Di Kuitang. Pemeriksaannya saat ini lagi dilakukan pemeriksaan di Kuitang, karena anggota tersebut kesatuannya adalah Satbrimob Polda Metro Jaya. Jadi saat ini 7 orang tersebut sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Untuk kendaraan sementara sudah kita amankan juga berada di Satbrimob Kuitang, ya. Sudah diamankan semua. Jadi kendaraan termasuk pelaku 7 orang dalam rangka proses pemeriksaan malam ini juga. Semoga dalam pemeriksaan ini kita akan lakukan secara cepat, ya, transparan dengan melibatkan pihak eksternal. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan pihak Kompolnas untuk bisa melakukan melibatkan diri untuk melakukan pengawasan dalam rangka proses pemeriksaan tersebut, sehingga kita akan mencoba untuk melakukan pemeriksaan yang transparan dan objektif. Izin jenderal untuk inisial ketujuhnya itu apa? Indikasinya jenderal maksud motif. Dan kalau boleh tahu untuk kepastian korban itu ada berapa sih biar tidak simpang siur, karena kan sosial media kan banyak info bahwa ada 2 atau 3, izin memastikan saja. Terus kabarnya ada anggota polisi bilang tinggal dunia apa benar ya? Biar tidak simpang siur jenderal. Kalau untuk kecelakaan yang tadi sore yang tertabrak ya, artinya kecelakaan itu 1. Kalau untuk yang lain saya rasa saya belum ada data ya, kita sudah berlaporan ya. Kalau untuk anggota Polri yang terluka juga ya banyak juga. Anggota Polri yang dirawat juga saat ini yang terdata juga 10. Memang ada yang kritis 1 orang. Tapi kita masih mengecek kembali, kita belum melakukan rilis karena datanya juga masih simpang siur, masih kita dalami. Tapi yang kritis 1 orang anggota Polri ada di Rumah Sakit Kramat Jati. Izin memastikan untuk inisial ini tadi jenderal. Ada. Jadi inisial 7 yang pertama berpangkat Kompol CD C, inisialnya C, terus Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Bapak, ini dari 7 orang ini apakah memang berbeda-beda kasus ya Pak? Yang pertama mungkin yang penabrak, yang kedua mungkin yang masih kita dalami, ya, siapa yang menyetir, siapa ini masih kita dalami. Kita belum bisa tahu pasti siapa ya. Yang jelas 7 orang ini ada dalam 1 kendaraan. oh, Ya, kita dalami perannya bagaimana, ini masih dalam rangka pemeriksaan. Nanti akan kita updatekan berikutnya. Ya. Izin jenderal, untuk yang korban ini betul ojol dan dari Sukabumi apa gimana? Betul profesinya sebagai ojol dan berasal dari Sukabumi apa bukan? Tadi kalau pengakuan orang tuanya orang Blora, dari NTB, termasuk ibunya sama. Kalau untuk ojolnya, karena kan pakai dekat ojol, nanti akan kami cek lagi ke perusahaan ojek. Saya rasa demikian ya. Jakarta Barat. Nanti juga ada kabar. Ya cukup ya. Mungkin Pak terakhir Pak, sebenarnya Pak mungkin terakhir Saya rasa kronologisnya cukup ya, karena kita mau, saya masih ketemu dengan orang tua Saya juga korban. masih proses penanganannya. Ya. Ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.